Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan tentunya teman-teman, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video aku yang satu ini. Ya, yang satu ini yakni mengenai syarat masuk ke negara Malaysia di tahun 2022. Dan yang pastinya juga teman-teman, aku mengucapkan terima kasih karena teman-teman juga sudah memberikan komentar dan bahkan juga pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan aku coba jawab di video kali ini. Dan selain itu juga di video kali ini aku akan memberikan informasi mengenai jenis vaksin apa saja yang sudah terkategori lengkap, tidak lengkap, atau bahkan booster jika teman-teman ingin masuk ke Malaysia. Karena terkadang kita bingung apakah dengan vaksin 2 dosis ini saya sudah terkategori lengkap atau bahkan kategori tidak lengkap. Apakah tetap bisa masuk ke Malaysia? Nah, di video kali ini status vaksinasi wisatawan yang berusia 18 tahun ke atas yang ingin masuk ke negara Malaysia dan berlaku mulai 1 Mei 2022. Langsung saja, untuk vaksin pertama yakni vaksin jenis Sinovac dan Sinopharm. Apabila teman-teman sudah mendapatkan vaksin jenis ini dan dengan jumlah 2 dosis vaksin, dan apabila teman-teman berusia 18 sampai 59 tahun, itu terkategori vaksin belum lengkap. Artinya, jika teman-teman berusia 18 hingga 59 tahun dan baru mendapatkan 2 dosis jenis vaksin Sinovac atau Sinopharm, itu masih terkategori belum lengkap. Dan untuk usia 60 tahun ke atas, pasti itu juga belum lengkap. Dan apabila teman-teman sudah mendapatkan 3 dosis untuk usia 18 sampai 59 tahun, itu sudah terkategori lengkap. Sekali lagi, untuk vaksin jenis Sinovac dan Sinopharm yang berusia 18 sampai 59 tahun, jika teman-teman mendapatkan 2 dosis itu masih belum lengkap, dan jika sudah 3 dosis itu sudah terkategori lengkap. Termasuk juga yang sudah berumur 60 tahun ke atas, jika sudah 3 vaksin itu sudah terkategori lengkap. Lanjut untuk vaksin yang kedua. Ini adalah jenis vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Novavax, dan Sputnik V. Apabila teman-teman sudah mendapatkan 2 dosis vaksin dari yang aku sebutkan sebelumnya, untuk yang berusia 18 sampai 59 tahun, ini sudah terkategori lengkap, walaupun hanya 2 dosis. Dan apabila yang berumur 60 tahun ke atas, apabila hanya mendapatkan 2 dosis, itu masih terkategori belum lengkap. Dan selain itu juga, teman-teman, apabila yang berusia 18 hingga 59 tahun yang mendapatkan vaksin ketiga atau dosis ketiga untuk vaksin yang aku sebutkan sebelumnya, itu yang berusia 18 sampai 59 tahun sudah terkategori vaksin booster. Sekali lagi, sudah terkategori vaksin booster. Dan untuk yang berusia 60 tahun ke atas, itu sudah vaksin lengkap. Jadi bedakan antara vaksin lengkap, tidak lengkap, dan vaksin booster. Sekali lagi, itu untuk jenis vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Novavax, dan Sputnik V. Dan lanjut teman-teman, untuk jenis selanjutnya yakni jenis Johnson, CanSino, dan Sputnik Light. Apabila teman-teman yang berusia 18 sampai 59 tahun mendapatkan 1 dosis saja, itu sudah terkategori lengkap. Sekali lagi, jika teman-teman sudah mendapatkan vaksin jenis Johnson, CanSino, dan Sputnik Light, walaupun hanya 1 dosis, teman-teman yang berusia 18 sampai 59 tahun itu sudah terkategori lengkap. Dan apabila untuk yang berusia 60 tahun ke atas, itu masih dikategorikan belum lengkap. Dan apabila teman-teman sudah mendapatkan jenis vaksin ini 2 dosis, untuk yang berusia 18 sampai 59 tahun, maka teman-teman sudah terkategori vaksin booster. Dan untuk yang berusia 60 tahun ke atas, ini terkategori vaksin lengkap. Jadi silahkan dicek masing-masing apakah teman-teman baru mendapatkan dosis pertama, dosis kedua, dan dosis ketiga. Semuanya silahkan dicek kembali. Selanjutnya aku akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar di video aku sebelumnya. Dan tentunya di sini aku juga sudah merangkum beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah jika sudah vaksin 2 kali tetap harus PCR dan karantina? Baik, sebelumnya teman-teman kita juga harus tahu terlebih dahulu. Ini adalah beberapa syarat jika teman-teman ingin masuk ke negara Malaysia. Yang pertama
adalah mengunduh aplikasi MySejahtera dan tentunya teman-teman harus langsung melakukan registrasi. Yang kedua, ini adalah mengisi free departure dan membuat verifikasi vaksin di aplikasi MySejahtera. Dan yang ketiga, wisatawan yang sudah divaksinasi lengkap dan anak berumur 12 tahun ke bawah tidak perlu PCR sebelum keberangkatan dan antigen saat tiba di Malaysia. Nah, jadi di poin ketiga ini teman-teman, sebenarnya wisatawan yang sudah divaksinasi lengkap. Jadi bukan booster. Jika teman-teman sudah terkategori vaksinasi lengkap, artinya teman-teman sudah diberikan kelonggaran untuk bisa masuk ke Malaysia tanpa PCR dan karantina. Sekali lagi, kategori lengkap. Dan apabila teman-teman hanya mendapatkan 2 jenis vaksin Sinovac, artinya teman-teman masih terkategori belum lengkap. Dan tentunya teman-teman harus melakukan PCR. Apakah harus karantina? Kalau misalkan kita beracuan dengan informasi ini, maka ketika teman-teman terkategori tidak lengkap, artinya teman-teman akan menjalankan tes PCR dan tetap di karantina. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah usia balita atau bawah 5 tahun harus PCR atau antigen? Jika kita melihat informasi yang ini, yakni kebijakan bebas tes yang sama juga berlaku untuk PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri yang telah pulih dari COVID-19 dalam kurun waktu 6 hingga 60 hari sebelum kedatangan di Malaysia, serta PPLN berusia 12 tahun ke bawah. Artinya, teman-teman, untuk anak-anak yang berusia 12 tahun ke bawah, ini menyesuaikan dengan kondisi pendamping atau orang tua atau yang membawanya atau pengasuh. Nah, jadi kalau misalkan kondisi pengasuh, orang tua atau pembimbing mereka yang datang ke Malaysia ini dalam kondisi fit dengan vaksin sudah lengkap, maka anak tersebut tidak diwajibkan lagi untuk PCR dan tidak karantina. Jadi, ini menyesuaikan dengan siapa yang membawa. Apabila pendamping, orang tua atau pengasuh ini memiliki masalah kesehatan dan terdeteksi saat masuk ke Malaysia, tentunya anak ini akan mengikuti si pengasuh, pembimbing atau orang tuanya untuk melaksanakan PCR serta karantina selama 5 kali 24 jam atau 5 hari. Itu untuk wisatawan yang berumur 12 tahun ke bawah. Nah, jika kita melihat peraturan yang ini, yang ini aturan bagi wisatawan yang berstatus vaksinasi tidak lengkap atau belum divaksin. Jika wisatawan tersebut berusia 17 tahun ke bawah dan belum divaksin lengkap atau tidak divaksin sama sekali, yang pertama tentunya harus melakukan tes PCR 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, dan kemudian saat ketibaan di Malaysia harus menjalani tes antigen dalam waktu 24 jam. Dan yang kedua, tentunya wisatawan yang berusia 18 tahun ke atas, belum divaksinasi lengkap atau tidak divaksinasi, tentunya harus melakukan tes PCR sama, yakni 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, dan kemudian akan dites antigen juga saat ketibaan di Malaysia dalam waktu 24 jam. Dan plusnya, orang yang sudah berusia 18 tahun ke atas jika tidak divaksin harus menjalani karantina selama 5 kali 24 jam atau 5 hari. Jadi bedanya jika para pelaku perjalanan luar negeri yang berusia 17 tahun ke bawah, ini tidak ada karantina walaupun orang tersebut tidak divaksinasi lengkap, jadi tetap bisa masuk ke Malaysia hanya dengan menunjukkan tes PCR. Dan berbeda jika sudah berusia 18 tahun ke atas, ini harus menjalani tes PCR, dan saat ketibaan harus di antigen, serta saat ketibaan harus dikarantina selama 5 hari. Baik, semoga terjawab ya. Terus kemudian yang ketiga, ini ada pertanyaan vaksin di beda-beda negara bagaimana? Oke, misalnya teman-teman sudah vaksinasi di Malaysia 2 kali, dan ketiga kalinya teman-teman melakukan vaksin di Indonesia. Sebenarnya teman-teman, setiap kali kita melakukan vaksinasi, tentunya pihak yang sudah memberikan vaksin akan mencatat nama dan serta akan memberikan sertifikat yang menyatakan bahwasannya kita sudah melaksanakan vaksin tersebut. Apakah itu vaksin pertama, kedua, bahkan vaksin ketiga. Jadi tidak masalah jika teman-teman ingin mengisi free departure di aplikasi MySejahtera tersebut, silahkan lampirkan sertifikat vaksin yang sudah teman-teman dapatkan. Dan selanjutnya, untuk pertanyaan yang keempat, pulang ke Indonesia PCR atau tidak? Sebenarnya aku sudah membuatkan videonya di ini. Yes, di video ini teman-teman juga bisa menonton dan melihat syarat apa saja yang harus kita penuhi ketika kita berpulang dari negara orang lain untuk masuk ke tanah air. Tapi di sini aku akan jawab,
pulang ke Indonesia PCR atau tidak? Jawabannya PCR. Walaupun teman-teman sudah vaksin lengkap atau vaksin booster. Dan tentunya teman-teman harus melakukan PCR dan bukti bahwasannya teman-teman bebas dari COVID itu harus dibawa ke Indonesia. Dan ketika teman-teman tiba di Indonesia, dan itu harus dibuktikan di pengecekan kesehatan. Baik, yang kelima, apakah asuransi kesehatan COVID di Malaysia ini masih diberlakukan? Nah, sesuai dengan informasi yang tadi, tentunya untuk asuransi kesehatan ini sudah tidak menjadi syarat wajib jika teman-teman ingin pergi ke Malaysia. Kenapa? Karena memang pemerintah setempat sudah memberikan kelonggaran. Akan tetapi, apabila teman-teman merasa was-was dengan hal itu, silakan teman-teman membuatnya. Tentu dengan biaya yang tidak murah ya, tergantung berapa lama teman-teman mengunjungi Malaysia. Sehingga, apakah menjadi suatu kewajiban? Jawabannya tidak. Baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung mencari informasi bagaimana untuk bisa masuk ke Malaysia. Dan tentunya teman-teman, aku ingin mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk support akun YouTube channel ini tentunya dengan like, komen, dan subscribe atau bisa di-share juga kepada kerabat teman-teman yang mungkin masih kebingungan untuk bisa masuk ke Malaysia. Tetap selalu jaga kesehatan dan aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.